Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para siswa kelas 10 MAB, baik kelas 10A maupun B, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih dengan buku Badun Novel Al-Fiqhul Muyassar, dan kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan dan membahas pembahasan tentang azan dan qomat, azan dan iqamat. Sebelumnya kita telah membahas masalah sholat, sekarang kita akan membahas masalah azan dan iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai al-babu tsani, bab kedua. Al-adzan wal iqamah, azan dan qamat. Wa fi masail, ada beberapa masalah. Al-masalatul ula, masalah pertama, ta'riful adzan wal iqamah. Definisi azan dan iqamah. Makanya saya ingatkan di sini supaya antum itu membaca bukunya, membaca kitabnya yang tulisan Arab ini. Karena nanti ujiannya memakai bahasa Arab, ya. Kalau antum tidak membaca tulisannya, antum akan kesulitan ketika akan menjawab pertanyaan dalam bahasa Arab, ya. Itu seperti itu. Ta'riful adzan, definisi adzan, wal iqamah dan iqamah. Hukmuhuma dan hukum keduanya. Ta'riful adzan, hukum adzan, wal iqamah. Al-adzan lughatan, adzan secara bahasa adalah al-i'lam, pemberitahuan. Adzan secara bahasa adalah al-i'lam, pemberitahuan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa adzanum minallahi wa rasulih. Ya, azan di sini adalah pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Wa syar'an, secara syariat, al-i'lamu bidukhuli waqti shalah bi dzikrin makhsus, yaitu memberitahukan tentang masuknya waktu salat dengan zikir yang khusus. Jadi azan secara syariat adalah memberitahukan tentang masuknya waktu salat dengan zikir khusus. Ini azan ini, ya. Adapun iqamat secara bahasa adalah masdar dari aqama. Masdar dari kalimat aqama. Hakikatnya adalah iqamatul qa'id, menjadikan berdiri orang yang duduk. Jadi orang yang duduk disuruh berdiri, itu namanya iqamah. Karena iqamah itu mendirikan atau menjadikan berdiri, ya. Wa syar'an, secara syariat, al-qiyamu al-i'lamu bil qiyami ila shalah bi dzikrin makhsusin warada bi syari', memberitahukan, ya, tentang untuk berdiri untuk sholat, memberitahukan agar berdiri untuk sholat dengan zikir khusus yang dijelaskan oleh syariat. Ini definisi iqamah menurut syariat. Hukumnya, hukmuhuma al-adzan wal iqamah masyru'ani fi haqq rijal lis-shalawat al-khamsi duna ghairiha. Hukumnya adalah azan dan qamat disyariatkan untuk laki-laki dalam salat 5 waktu. Dalam salat 5 waktu, ya. Wa huma min furudil kifayat, ya termasuk fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu apa? Idza qama bihi man yakfi saqatul itsman al-baqin. Apabila telah dilakukan oleh orang yang dinilai cukup, ya, maka gugurlah dosa dari yang lain. Artinya jika sudah ada yang melakukan, maka gugurlah dosa dari yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Seperti sholat jenazah itu juga fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menunaikan, maka tidak semuanya harus menunaikan. Ini hukum azan dan iqamat disyariatkan. Kemudian masalah kedua, syurutu sihhatima, syarat sahnya azan dan iqamat. Satu, al-Islam. Satu, Islam, ya. Sehingga tidak sah apabila azan diucapkan oleh orang kafir. Yang kedua, al-aqlu, berakal. Sehingga tidak sah apabila dari orang gila atau orang mabuk atau orang yang belum mumayyiz, ya.
Seperti orang belum mumayyiz, belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Nah, kalau anak kecil itu mungkin kalau di bawah 5 tahun, sekitar 3 tahun itu belum mumayyiz. Tapi kalau 7 tahun sudah mumayyiz. Ya. Yang ketiga, syarat ketiga adalah zukuriyah. Jadi yang azan itu harus laki-laki, bukan perempuan. Ya. Karena kalau perempuan dikhawatirkan suaranya akan menimbulkan fitnah. Wala minal khunsa, dan tidak pula dilakukan oleh panci. Jadi kalau azan dilakukan oleh bencong ya tidak boleh. Ya ada yang bilang ini bikun zakar karena tidak diketahui bahwa dia laki-laki. Ya. Jadi kalau azannya dilakukan oleh bencong ya, maka tidak boleh ya, tidak sah. Yang keempat, syarat azan dan qomat adalah azan itu pada waktu sholat. Sehingga sebelum masuk waktu sholat maka azannya tidak sah. Ya, itu seperti itu. Ghairul azan illa walil fajr wal jumat. Selain azan pertama untuk sholat subuh dan sholat Jumat. Jika azan pertama untuk sholat subuh dan sholat Jumat maka boleh sebelum waktunya. Itu seperti itu ya. Nah, kemudian qomatnya itu ketika hendak menunaikan sholat. Ya. Kemudian yang kelima, syarat kelima, ayakuna al-azanu mutarattiban. Azan itu harus berurutan mutawalian dan berturut-turut. Berurutan dan berturut-turut. Jadi bacaannya yang kita biasa dengar dalam azan yaitulah seperti itu. Yang keenam, syarat keenam, ayakuna al-azanu wa kadza al-qamah bil lughatil arabiyyah. Azan dan qomat harus dengan bahasa Arab, ya. Ini syarat sahnya azan dan qomat. Sehingga kalau azan pakai bahasa Jawa maka tidak sah ya. Pakai bahasa Batak, pakai bahasa Madura ya tidak sah. Harus dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu penyatu, bahasa untuk menyatukan umat Islam. Bahasa penyatu umat Islam itu bahasa Arab ya. Kemudian masalah ketiga, al-masalah tsalitsah fi sifatul mustahabbah fil madzin. Ini antum baca di bukunya ini ya, halaman 46 ya. Azan dan qomat itu halaman 45 46. Ini halaman 46 sekarang. Fi sifatil musabbah fil madzin. Fi sifatil musabbah lil madzin. Sifat-sifat yang disunahkan pada orang yang azan. Satu ayakuna adlan aminan. Jadi orang yang azan itu harus orang yang adil dan terpercaya, orang yang adil dan amanah. Kedua, ayakuna balighan aqilan, balik dan berakal. Wa yasihu adzanu sabil mumayyiz. Tapi jika yang azan itu anak kecil tapi sudah mumayyiz, maka azannya sah. Jadi yang kedua itu azan itu harus dilakukan oleh orang yang balik dan berakal. Yang ketiga, ayakuna aliman bil awqat, mengetahui waktu. Lihat harroha fi wadzin fawaliha, agar dia berhati-hati, agar dia menelitinya, mencari-cari sehingga dia azan di awal waktu. Ketika pas waktu masuk waktu zuhur misalkan dia sudah mengumandangkan azan, itu harus mengetahui waktu ya. Yang keempat, sifat-sifat yang disunahkan pada muadzin adalah ayyakuna sayyitan, suaranya nyaring ya, suaranya itu nyaring agar bisa didengar oleh orang-orang di sekitarnya ya. Suaranya harus keras, harus besar suaranya ya. Yang kelima, ayyakuna mutahhiran minal haditsil asghar wal akbar. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang keenam, azan dengan berdiri seraya menghadap kiblat. Azan dengan berdiri seraya menghadap kiblat. Yang ketujuh, ayajala asbu'aihi fi udhunayhi. Ya, meletakkan dua jarinya di telinganya, meletakkan kedua jarinya di telinganya, di kedua telinganya ya. Wa yudir wajhahu ala yaminihi, memutar wajahnya ke sebelah kanan. Memutar wajahnya ke sebelah kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah. Jadi ketika membaca hayya 'alas shalah, wajahnya diputarkan ke sebelah kanan. Wa ala yasari idza qala hayya 'alal falah.
Dan ketika mengucapkan hayya 'alal falah, wajahnya diarahkan ke sebelah kiri, ya. Ketika mengucapkan hayya 'alal falah, wajahnya diarahkan ke sebelah kiri. Yang ke-8 yang disunahkan bagi muadzin adalah ayatar salah fil adzan, ayatamahal. Jadi ketika adzan dia harus pelan. Wa yahduru fil iqamah. Dan ketika qomat harus cepat. Jadi ketika adzan pelan, ketika qomat itu cepat. Itu disunahkan bagi orang yang menunaikan membaca adzannya. Ya. Kemudian masalah keempat, al-masalah terabiah fi sifatil adzan wal iqamah. Sifat adzan dan qomat. Bagaimana sih bacaan adzan dan qomat? Ini dalilnya adalah hadis Abi Mahdzurah. Wa minha ma jaa fi hadis Abi Mahdzurah. Hadis Abi Mahdzurah an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamul adzan bi nafsihi. Nabi sallallahu mengajarinya adzan, ya. Beliau mengatakan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali, ya. Jadi Allahu Akbarnya 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah 2 kali. Allahu Akbar 2 kali. La ilaha illallah 1 kali. Jadi ini azan ini yang dibaca, ya. Jadi azan ini dibaca 2 kali, qomat 1 kali bacaannya. Qomat, bagaimana bacaan qomat? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya. Ini azan dibaca 1 kali, ya. Soalnya qamatis shalah itu juga kan diulang, ya. Maksudnya 1 kali itu diulang 1 kali, bukan 2 kali, ya. Jadi ini dalilnya hadis Anas, ya, bahwa dia berkata, umira Bilalun yashfal adzan wa yutril iqamah ila iqamah. Bilal disuruh menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah kecuali iqamat. Maksudnya iqamat itu qad qamatis shalah itu 2 kali. Tapi yang lainnya 1 kali. Illa iqamah maksudnya kecuali bacaan qad qamatis shalah itu 2 kali. Tapi yang lainnya tetap 1 kali, ya. Seperti itu, ya. Ya. Inilah azan yang disunahkan, azan dan qomat yang disunahkan, ya. Karena Bilal itu mengumandangkan azan dengan demikian, baik ketika bepergian maupun tidak bepergian bersama Rasulullah sampai beliau wafat. Ya, ini azan yang disunahkan. Kemudian, wa yustahabbu ay yaqula fi adzan as-subhi hayya 'alal falah. Ba'da hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum marratain. Disunahkan pada adzan subuh setelah mengucapkan hayya 'alal falah, semua muadzin membaca atau mengucapkan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum 2 kali, ya. Dalilnya hadis riwayat Abu Mahdzurah, ya. Hadis riwayat Abu Mahdzurah, ya. Itu seperti itu, ya. Ini pembahasan azan dan qomat. Pembahasan azan dan qomat. Kemudian masalah kelima, ma yaqulu sami'ul adzan wa ma yad'u bihi ba'dahu. Yang diucapkan orang yang mendengar azan dan doa yang diucapkan setelah mendengar azan. Ya. Yustahabbu liman sami'al adzan ay yaqula mithla ma yaqulul muadzin. Disunahkan bagi orang yang mendengar azan mengucapkan seperti yang mengucapkan muadzin, seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang mendengarkan Allahu Akbar membaca. Dalilnya hadis Abu Sa'id bahwasanya Muhammad bersabda, "Idza sami'tum nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar azan, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ini dalilnya, ya, hadis riwayat Abu Sa'id. Illa fil hayyalatain, kecuali ketika bacaan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka setelah mendengar ucapan hayya 'alas shalah,
mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Begitu pula ketika mendengar hayya 'alal falah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini yang disunahkan bagi orang yang mendengar azan. Nah, apabila orang yang azan dalam salat subuh membaca as-salatu khairum minan naum, maka yang mendengarkan juga membaca ucapan yang sama, as-salatu khairum minan naum. Ya, ketika wali yusinu dzalika indal iqamah, tapi ketika iqamah tidak disunahkan membaca demikian ya. Kemudian setelah itu dia membaca salawat kepada Nabi, tsumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma yaqul, kemudian dia membaca doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Ini doa setelah azan ya. Antum mungkin sudah hafal semua ya. Jadi ini yang perlu antum pahami ya, berkenaan dengan azan dan qomat. Adapun berkenaan dengan riwayat-riwayat hadis yang telah disebutkan di atas, antum bisa baca di footnote ya. Ini ya footnote-nya ya. Seperti hadis tentang doa setelah azan, hadis riwayat Bukhari nomor 614 itu juga antum bisa dibaca di footnote ya. Antum baca di buku aslinya ya. Silakan antum baca dengan kesadaran antum sendiri, baca kitabnya dan pahami dengan baik ya. Apabila ada yang tidak bisa dipahami atau yang kurang jelas bisa ditanyakan. Demikian, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.